Ya, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran hambatan listrik dengan metode jembatan Wheatstone. Nah, jadi ini perangkat alatnya seperti ini. Ini ada yang namanya rheostat. Rheostat itu adalah hambatan geser. Hambatannya itu bisa berubah karena digeser-geser. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Di sini ada R yang diketahui nilainya, terus kemudian ini ada Rx yang mau dicari nilai hambatannya. Jadi sekali lagi R ini sudah diketahui nilainya, sedangkan Rx ini yang mau dicari. Kemudian di sini ada catu daya ya, dihubungkan dengan catu daya untuk menghasilkan arus listrik. Nah, caranya kita harus memakai galvanometer untuk mengukur hambatan X yang tidak diketahui itu ya. Caranya adalah colokan galvanometer itu digeser-geser pada rheostat. Digeser-geser gini sampai jarum galvanometer menunjukkan arus sama dengan 0. Nah, kalau arusnya sudah sama dengan 0, lalu ini dicatat berapa panjang rheostat sebelah kiri dengan mistar tentunya ya ngukurnya. Terus kemudian L2 juga diukur dengan mistar berapa panjangnya. Kita tahu bahwa yang namanya hambatan penghantar itu kan berbanding lurus dengan panjang. Ingat rumus ini ya, R itu adalah rho L per A. Jadi R itu sebanding dengan L. Kalau L-nya semakin besar, R-nya juga semakin besar. Nah, ingat prinsip jembatan Wheatstone bahwa kalau arus yang melewati jembatan itu 0, maka akan berlaku perkalian silang hambatannya itu harus sama. Jadi kalau I-nya 0, berarti R ini dikalikan dengan R2, itu kan harus sama dengan Rx dikalikan dengan R1. Nah, sekarang R-nya ini adalah hambatan yang sudah diketahui nilainya. Sedangkan R2 itu kan hambatan dari rheostat sepanjang L2 ini. Sehingga rumusnya adalah rho L2 per A. Nah, terus ini terus saja Rx R1. R1 itu berarti rho L1 per A. Nah, ini rho-nya sama ya. Karena ini rheostat kan homogen, rho-nya sama. Jadi ini coret aja. Terus kemudian luas penampangnya juga sama, jadi dicoret. Jadi yang nggak sama cuma panjang segmen rheostatnya aja, L1, L2 aja nggak sama ya. Nah, sekarang berarti ini R dikalikan L2 sama dengan Rx dikalikan L1. Sehingga kalau kita mencari Rx-nya, yaitu L2 dibagi L1 dikalikan dengan R. Akhirnya kita menemukan rumus untuk mencari nilai hambatan yang tidak diketahui itu. Jadi Rx itu adalah hambatan yang diukur ya, yang diukur. Satuannya adalah ohm. Kalau R itu adalah hambatan yang sudah diketahui nilainya. Diketahui nilainya. Nah, satuannya adalah ohm. Sedangkan L1, L2 di sini, L1, L2 adalah panjang dari segmen, ya, segmen rheostat itu. Rheostat 1 dan 2, satuannya adalah meter. Jadi berapa ini panjangnya? Sekali lagi panjangnya itu bisa dihitung dengan menggunakan mistar. Kalau sudah ketemu L1, L2, R-nya kan sudah diketahui nilainya. Sehingga nanti Rx-nya langsung bisa dihitung. Contohnya seperti ini. X itu sama dengan apa tadi? L2 dibagi L1 dikalikan dengan R. Atau boleh langsung Rx dikalikan L1 sama dengan R dikalikan L2. Ya, sama saja ya. Jadi kalau begitu L2 itu adalah 50 dibagi L1 10. Biarkan aja senti nih. Kalau ini senti, ini pun senti ya. Sama sentinya dicoret. R-nya adalah 100 kilo ohm. Jadi ini saya coret aja, berarti hasilnya adalah 500 kilo ohm. It's very easy problem.